Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita di channel Inspirasi Hidup, yang mana mudah-mudah penuh berkah dan banyak manfaat bagi kita semua, yang tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Solawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat, yang terdahulu juga yang akan datang. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak, Ibu, para sahabat inspirasi hidup sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini di channel kami Inspirasi Hidup untuk mempelajari dan berbagi ilmu pengetahuan. Untuk sahabat inspirasi hidup yang belum subscribe channel kami, silahkan like, komen dan subscribe untuk selalu mendapatkan informasi dan video menarik lainnya, yang terbaru dari kami. Dan yang sudah subscribe channel kami Inspirasi Hidup, kami ucapkan banyak terima kasih. Mugia sahabat inspirasi hidup mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat inspirasi hidup, dalam video ini kita akan membahas tentang silsilah setan atau iblis. Sahabat inspirasi hidup, selain manusia, Allah Ta'ala juga menciptakan iblis sebagai makhluk gaib yang tak kasat mata untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Hal itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, bahwa iblis dijadikan untuk menggoda manusia supaya melakukan maksiat dan juga perbuatan keji lainnya. Iblis adalah makhluk yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk menyesatkan umat manusia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran mengatakan, yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Qs Al-Hijr, ayat 39. Pada dasarnya, iblis merupakan makhluk penghuni surga. Kemudian Allah Ta'ala mengusirnya dari surga karena sifatnya yang angkuh dan tidak mau bersujud terhadap Nabi Adam alaihi salam. Berikut silsilah setan atau iblis beserta tugas dan aktivitasnya. Anak turunannya disebut Izazil. 1. Iblis murah. Ini sebagai anak yang dijadikan lakaf buat iblis disebut Abu Murah. Nama sebenarnya adalah Al-Harts dan gelarnya Abu Murah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bentuknya mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Majusi adalah agama ciptaannya dan Majusi adalah agamanya. Beberapa cangkir kecil mengantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Yang paling disukai ia menggoda kaum Hawa agar keluar dari kodratnya. 2. Iblis Zallataun untuk mempengaruhi para pedagang agar menipu. Jenis iblis yang satu ini bertugas untuk menyesatkan para pedagang di pasar supaya mau berdusta, berbohong atas nama Allah Ta'ala, mau mengurangi timbangan, menyulutkan kegaduhan dan keonaran antar para pedagang, mendorong mereka untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan lainnya dalam jual beli.
dengan iming-iming cepat kaya. Segala bentuk godaan di atas itu tentu saja sangat bertentangan prinsip ekonomi syariah dan umat, berpotensi tumbuhnya mental binatang, jiwa egoisme dan materialisme yang membabi buta. Kalau semua sifat ini sudah terlanjur tertanam dalam hati manusia, mereka pasti akan bersenang-senang dalam lumpur kemaksiatan dan kedurhakaan karena tergiur kenikmatan sesaat. Oleh karena itulah, ajaran Islam memberikan ancaman berat bagi siapa saja yang akan mengikuti sifat-sifat godaan iblis itu sebagaimana dalam keterangan hadis yang pernah menyebutkan. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang dimana Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak memberikan rahmat, tidak membersihkan dosa mereka, dan mereka juga akan mendapat siksaan yang amat pedih. Abu Dzar R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut sampai 3 kali. Aku berkata, mereka akan menyesal dan merugi. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu, beliau bersabda, orang-orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya. B. Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. C. Dan orang-orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. HR. Muslim. Larangan berbuat curang dalam jual beli. Juga ikut disebutkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka mengurangi. Dan, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan. Qs. Al-Mutaffifin ayat 1-6. 3. Iblis wawatsin dan iblis tabar untuk bencana yang menimpa agar kufur. Iblis tabar bertugas untuk menggoda orang-orang yang beriman agar terus mengeluh, selalu menggerutu, tidak sabar dan ikhlas tiap kali ditimpa suatu musibah, cobaan dari Allah Ta'ala. Padahal, semua sikap tidak terpuji sangat ditentang sekali dalam agama dan mendapat ancaman siksa yang pedih sebagaimana kutipan hadis di bawah ini. Sesungguhnya wanita-wanita yang merintih, lantaran menerima musibah, ini akan dijadikan kelak di hari kiamat. Sebanyak 2 barisan dalam neraka jahanam. 1 barisan berada di sebelah kanan penduduk neraka dan 1 barisan lagi berada di sebelah kiri. Akhirnya, mereka menggonggong kepada penduduk ahli neraka, sebagaimana layaknya anjing-anjing yang menggonggong. HR. At-Tabrani. Tindakan orang yang meratapi suatu musibah dengan menggerutu sampai menjerit histeris dan merobek-robek pakaian merupakan perbuatan dilaknat dan cermin ketidakikhlasan atas takdir Allah Ta'ala. Misalnya ia selalu menyalahkan Allah Ta'ala karena kenikmatan hilang dari dirinya padahal semua apa yang berada di alam semesta ini sudah ditentukan olehnya. Oleh sebab itu, syariat Islam mengimbau untuk bersabar dan ikhlas setiap kali mendapat cobaan dan musibah dari Allah Ta'ala karena semua itu pasti ada hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ancaman bagi para pelaku atas perbuatan hina itu sebagaimana dalam hadis lain yang berbunyi. Tidak termasuk umat kami yang sempurna orang yang menampari, ketika menerima musibah, merobek-robek leher bajunya sendiri dan meratapi mayat, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. HR. Bukhari dan Muslim. Sedangkan iblis wawatsin, iblis yang satu ini menjerumuskan umat manusia dengan cara menanamkan rasa ketidakpuasan terhadap takdir Allah Ta'ala, mengobarkan jiwa agar mau memberontak saat tertimpa musibah, membakar seluruh emosinya sampai menghilangkan sifat sabarnya. Lantas, jika ia sudah tidak bisa mengendalikan emosinya maka ia mampu mengendalikannya untuk melakukan perbuatan yang mungkar seperti cacian, umpatan, dan kemaksiatan yang lebih keji lagi sebagai bentuk pelampiasan akibat ketidakikhlasan menerima musibah tersebut. 4. Iblis lakwas dan walhan untuk mengacau dalam ibadah. Bertugas untuk menyesatkan manusia supaya tetap dalam kekafiran, kemusyrikan, dan terus menyembah berhala atau sesembahan selain Allah Ta'ala.
Begitu banyak manusia yang disesatkan oleh iblis yang satu ini. Bahkan diceritakan dia pernah menjelma dirinya sebagai ulama atau syekh agar pelan-pelan bisa menjebak mangsanya untuk keluar dari tuntunan Islam dan menuju kemurtadan. Orang-orang yang menyembah sesuatu selain Allah, apalagi yang menjadikan iblis sebagai pelindungnya. Maka, sebenarnya dia tidak sadar telah disesatkan oleh iblis lakwas menuju lembah kekufuran sebagaimana tertera pada surat Al-A'raf ayat 30 yang artinya, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka, selain Allah Ta'ala, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala juga seringkali memperingatkan umat manusia supaya tidak mudah ditipu oleh setan atau iblis, sebab makhluk jahat ini tidak henti-hentinya memperdaya kita dengan tipu muslihat dan jebakan yang memikat, sehingga tidak heran banyak sekali orang-orang yang leman iman yang menjadi para pengikutnya sebagaimana tertera dalam surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Bagi para pengikut yang sudah terlanjur mengikuti iblis lakwas, banyak di antara mereka yang mengira dirinya sudah berada di jalan yang benar dan mendapat petunjuk, padahal jalan yang mereka tempuh itu sebenarnya sesat dan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Sedangkan iblis walhan, iblis ini bertugas menggoda manusia yang sedang berwudu. Kamu yang tergoda dengan setan walhan akan merasa ragu ketika mengambil air wudhu. Selain itu, iblis ini juga memengaruhi manusia untuk menggunakan air dengan boros. 5. Iblis akwan dan iblis hafaf untuk mempengaruhi para pejabat agar aniaya. Bertugas untuk menjerumuskan anak muda, remaja dan para pemimpin umat supaya selalu berbuat zalim, menjauhi hal-hal yang berbau ma'ruf, menanamkan kesenangan duniawi karena nikmatnya berbuat munkar dan maksiat. Cara iblis akwan untuk melaksanakan tugas ini begitu bermacam-macam jalannya. Yang jelas, iblis ini berupaya mengemas segala bentuk kemaksiatan dengan terkesan baik supaya berhasil menarik simpati para anak muda dan remaja yang beriman untuk mau melakukannya. Termasuk memperhalus istilah-istilah yang berbau maksiat dan kemungkaran. Untuk menghilangkan kesan maksiat di mata Bani Adam itu salah satu taktik iblis akwan. Dengan demikian, anak-anak muda dan remaja akan mudah termakan bujuk rayunya untuk dijebloskan ke lembah kemaksiatan dan jauh dari tuntunan agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 63 yang artinya, tetapi setan, iblis, menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka, azab yang sangat pedih. Selain itu, ia juga berusaha menyesatkan para pemimpin dan pejabat umat dengan menjerumuskan mereka agar mau berbuat zalim seperti merampas hak rakyat, korupsi, bertindak sewenang-wenang, manipulasi dan lain-lain. Dan, iblis ini juga berusaha menakut-nakuti orang-orang tersebut akan nasib kemiskinan dan pergantian jabatan jika tidak mau berbuat zalim. Jangan heran di zaman sekarang, banyak sekali para pemimpin atau pejabat yang suka berbuat curang dan saling menjatuhkan dengan memanfaatkan aji mumpung masih berkuasa padahal kekuasaan itu adalah amanah dari rakyat yang akan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah berhasil, maka iblis akan semakin mudah lagi menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan, sehingga akhirnya jadi pemimpin-pemimpin yang durhaka. Amat besar siksaan yang akan ditimpakan bagi para pemimpin yang berbuat zalim tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Asy-Syu'ara ayat 42 yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Sedangkan iblis hafaf berperan sebagai dalang utama yang menyesatkan umat manusia supaya gemar meminum khamar. Sebab jika dia sudah mabuk, iblis ini mampu menggiring mereka ibarat dicocok hidung kerbau ke lembah dosa yang lebih besar lagi seperti berzina, pembunuhan, berbuat zalim, mencuri dan sebagainya. Orang yang biasanya mabuk itu tidak bisa mengendalikan otaknya, lantas dengan keadaan itu jiwa dan akalnya berhasil dikuasai oleh iblis. Pelan-pelan, ia mudah sekali dibimbing untuk melakukan segala kemaksiatan di luar kesadaran mereka. Maka oleh karena itu, Allah Ta'ala
senantiasa memperingatkan umat Islam agar menjauhi minum khamar atau jangan sekali-kali tidak mencobanya karena minuman ini sudah dijadikan alat penjebak bujuk rayu setan yang terkutuk dan minuman kegemaran mereka sehari-hari, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." QS. Al-Maidah ayat 90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jauhilah khamar. Sesungguhnya khamar itu adalah sumber segala kejahatan, kemaksiatan." Di dalam hadis lain yang bersumber dari Anas bin Malik RA dikatakan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknati 10 orang karena khamar, yaitu 1. Orang yang memeras bahan khamar. 2. Orang yang minta diperaskan bahan khamar untuk diminumkan kepada orang lain. 3. Orang yang minum khamar. 4. Orang yang membawa khamar. 5. Orang yang dituju untuk dibawakan khamar kepadanya. 6. Orang yang menuangkan khamar ke gelas atau lainnya. 7. Orang yang menjual khamar. 8. Orang yang memakan harta hasil penjualan khamar. 9. Orang yang membeli khamar. 10. Orang yang dibelikan khamar. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikianlah ancaman bagi orang yang mengikuti iblis hafaf, yang mau menanggak khamar dan benda-benda yang memabukkan lainnya. 6. Iblis awar untuk berzina. Bertugas untuk mendorong dan menggoda manusia baik laki-laki dan wanita untuk melakukan perbuatan zina atau sejenisnya. Iblis yang satu ini berusaha menjadikan pandangan mata sebagai alat jitu yang paling ampuh untuk menjerumuskan nafsu laki-laki dan wanita untuk berbuat zina. Mujahid berkata, ketika wanita itu menghadap, maka iblis duduk di kepalanya untuk menghiasi wajah wanita tersebut agar tampak menarik bagi orang yang melihatnya. Dan jika wanita itu berpaling ke belakang, maka iblis duduk di pantatnya untuk menghiasi pantat tersebut agar tampak menarik bagi orang yang melihatnya. Apa yang dikatakan oleh Mujahid di atas itu memang benar, sebab umumnya lelaki bila melihat wanita ketika berhadapan, maka yang pertama kali diperhatikan adalah wajahnya. Sedangkan ketika melihat wanita yang berjalan di depannya, maka yang pertama kali diperhatikan adalah pantatnya karena itu memang tempatnya iblis. Nabi Yahya alaihi salam pernah ditanya, apa yang menjadi penyebab perzinaan? Nabi Yahya alaihi salam menjawab, yang menjadi penyebabnya adalah memandang wanita, lalu timbul dalam hati keinginan untuk berzina dengannya. Zina mata itu termasuk dosa kecil, dan hal ini dapat mendekatkan pada perbuatan dosa besar, yaitu zina farji. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mampu menundukkan pandangannya, maka niscaya ia tidak akan mampu menjaga farjinya. Demikian jawaban Nabi Yahya alaihi salam terhadap penanya tadi. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, takutlah kamu memandang wanita, karena sesungguhnya memandang itu dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati, dan ini sudah cukup mendatangkan fitnah. Berkatalah Sa'ad bin Jubair RA, sesungguhnya fitnah yang menimpa Nabi Daud alaihi salam adalah dari memandang wanita, dan masih banyak orang laki-laki maupun wanita yang berbuat zina yang diawal dari kebiasaan memandang lawan jenisnya yang bukan muhrimnya. Karena memandang merupakan panah iblis yang sangat ampuh untuk menjerumuskan laki-laki dan wanita ke dalam perbuatan nista yang penuh dengan dosa. Namun di akhir zaman ini, tidak sedikit di antara kita yang telah menjadi budak-budak iblis awar hanya sekedar tidak bisa menahan hawa nafsunya. 7. Iblis al-wasnan untuk membuat tidur agar tidak bangun salat. Iblis wasnan punya pekerjaan utama, yaitu suka mengencingi mata manusia supaya mereka malas bangun tidur untuk mendirikan ibadah malam atau sholat subuh. Dengan hal ini, para hamba Allah Ta'ala akan sibuk mementingkan tidurnya daripada bermunajat kepada Allah dan terus sibuk melanjutkan aktivitas duniawiyah di siang hari tanpa sisa kesempatan beribadah di waktu luang. Kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan seorang hamba, maka akan mempermudah iblis menjauhkan dia dari kegiatan agama. Lama-kelamaan dirinya akan bisa meninggalkan aktivitas ibadah. Kalau sudah begini, iblis tinggal menggiring dia untuk dijerumuskan ke dalam jurang kemaksiatan dan kekufuran. Akhir-akhir ini,
Banyak sekali orang-orang yang tergelincir menjadi ahli maksiat sampai rela meninggalkan akidah agamanya hanya disebabkan malas beribadah. Hal itu membuktikan lemahnya iman seseorang, sehingga orang beragama yang mengaku beriman hanya sebagai manis di bibir belaka namun tidak mau beribadah. Bahkan perintah agama ditentang atau larangannya dilanggar. Al-Quran sudah memperingatkan dengan tegas kepada umat Islam supaya jangan pernah sekali-kali mengikuti langkah iblis karena suka menyesatkan dan menjauhkan orang untuk tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana tertera ayat di bawah ini yang artinya, dan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Qs. Al-An'am ayat 142. Dengan demikian, bila ada seseorang malas beribadah dan senang berbuat munkar, maka dia telah menjadi teman iblis. 8. Iblis apiat untuk menggoda para nabi dan aulia. Iblis ini merupakan panglimanya setan, disebut demikian karena sasaran yang digoda bukanlah manusia sembarangan. Apiat menggoda nabi, ulama dan para wali agar sombong dan merasa paling hebat. 9. Iblis Mas'ud alias Matoun dan Iblis Tibir. Iblis ini bertugas agar manusia selalu mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi maksud Matun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. Sedangkan Iblis Tibir ia bertugas untuk membakar emosi manusia yang sedang marah. Awalnya kemarahan tersebut mungkin terasa biasa-biasa saja. Namun si Tibir ini akan berusaha menambahkan lagi aura kemarahannya agar hilang keseimbangan dan pertimbangan diri hingga akhirnya mengamuk-ngamuk dan mengeluarkan kata-kata dengan tanpa berpikir terlebih dahulu. 10. Iblis Dasim untuk mengobarkan permusuhan. Iblis Dasim punya pekerjaan utamanya sebagai pendorong dan pemicu pertengkaran pasangan suami istri. Jika ada perbuatan yang menyeleweng, berselingkuh, di antara salah satunya, pasti akan mendorong terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis, berantakan, jauh dari kebahagiaan dan keberkahan sehingga akhirnya menimbulkan perceraian. Dan itulah target yang diinginkan oleh Iblis Dasim. Jika terjadi sebuah perceraian, lantas lebih mudah sekali bagi iblis supaya dapat menjerumuskan orang itu untuk berbuat maksiat kepada orang yang bukan muhrimnya, seperti zina dan sebagainya. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan mata, menyalurkan kebutuhan biologi dengan halal, memperoleh keturunan dan di samping itu semua bisa menunaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak menikah bisa mendorong banyaknya bahaya atau mudorot dan keadaan inilah yang ditunggu-tunggu Iblis Dasim supaya dapat menjerumuskan umat manusia ke dosa-dosa lainnya. Teringat, ada sebuah hadis yang meriwayatkan mengenai iblis yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada bala tentaranya yang berhasil menghancurkan rumah tangga atau pasangan suami istri bercerai, sebagaimana di bawah ini. Jabir bin Abdullah R.A. meriwayatkan, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim pasukannya. Pasukan yang posisinya berada paling dekat bertugas paling berat untuk menyebarkan fitnah. Salah satu dari mereka datang, lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis berkata, engkau belum melakukan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, salah seorang dari mereka datang, lalu berkata, aku tidak meninggalkannya sebelum aku berhasil menceraikan si Fulan dari istrinya. Iblis menghampirinya dan berkata, engkau yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah, tentunya para iblis memang sangat kegirangan sekali jika terjadi sebuah perceraian. Padahal hal ini adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, iblis sangat membenci terhadap keluarga yang rukun, damai dan sejahtera sebab kondisi keluarga seperti ini akan mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. 11. Iblis Hanzab untuk membuat was-was dalam salat. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abi Alaish. Dia berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan telah menghalangi antara diriku dan salatku dan tanda-tanda yang ia kenakan padaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah setan yang disebut Hanzab.
Maka bila engkau merasakannya, berlindunglah kepada Allah Ta'ala darinya dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Maka aku melakukan itu dan Allah Ta'ala menghilangkannya dariku. 13. Iblis walhan untuk membuat gelisah dalam wudhu. Ubay bin Ka'b meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya wudhu itu ada setannya yang bernama walhan. Maka takutlah kalian semua dari sifat was-was pada air. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. 14. Iblis dulil agar orang ragu akan keadilan Allah Ta'ala. Tujuan dari iblis dulil adalah membuat semua muslim mengeluh dan menganggap Allah Ta'ala tidak adil pada akhirnya. 15. Iblis hirap agar ingat dunia saat takbir ihram. Ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram sebagai gerbang pertemuan kita dengan Allah Ta'ala dalam salat, entah karena apa, secara tiba-tiba ingatan kita tentang urusan dunia sedemikian kuat. Semuanya menjadi terpampang jelas di kepala kita. Padahal seharusnya kita khusyuk hanya mengingat Allah saja. Pernahkah pembaca mengalaminya? Atau jangan-jangan setiap salat selalu begitu? Kalau iya, bersegeralah beristighfar, karena Anda sedang ditipu oleh setan hirap. 16. Iblis kia, agar orang merasa sombong dan bangga. Ia bertugas mengajak anak manusia untuk berlaku sombong dan ria dalam perbuatannya. Bila sering dipanggil, setan kia ini bisa mengajarkan kepada pemanggilnya untuk melakukan kesombongan yang sir sekalipun, kesombongan yang sangat rahasia sekalipun. Sehingga ikhlas sebagai tujuan yang akan bisa mengalahkan iblis akan semakin jauh dan jauh darinya. 17. Iblis kana, dan kanash agar orang musyrik. Tugas mereka adalah mengajak kita berbuat syirik. Disadari atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita sering menuhankan Tuhan selain Allah Ta'ala. 18. Iblis naan agar manusia tidak taat kepada aturan Allah Ta'ala. Ia bertugas menggelincirkan umat Islam kepada perbuatan dosa dan penyelewengan atas perintah Allah Ta'ala. 19. Iblis bia, agar manusia suka marah tanpa sebab. Iblis ini mendukung setan Zalnabur. Tugasnya membuat orang mudah marah yang terkadang marahnya tanpa sebab. Ketika ditanya, apa sebabnya marah, dia tidak tahu. Sumber 1. Hikayah Sufiyah, Muhammad Abu Al-Yusar Abidin. 2. Dalam kitab Marakil Ubudiyah yang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bersumber dari hadis Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat inspirasi hidup. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan hidup di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pertolongan darinya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin.